Engkau yang menjamin kami tidak akan goyah. Bukan karena kami kuat, tapi karena jaminan Tuhan kami tidak akan goyah. Engkau yang sanggup menopang kami sampai pada kesudahannya. Engkau Tuhan yang setia, yang akan memberkati kami dengan banyak hal yang tidak kami duga dalam hidup kami. 3 hari ini kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau bicara kepada setiap kami, sesuatu yang kuat Tuhan masukkan di batin kami, di roh kami. Dan kami tahu roh Tuhan akan menjelaskan semuanya secara kuat dalam hidup kami, pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau bicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Yesus kami saja. Semua kita berkata, amin. Dalam 3 hari ini ada hal yang kami ingin sampaikan. Saya berdoa Tuhan akan masukkan kuat dalam roh kita. Dan khusus malam ini saya membajak Ibu Iin untuk dampingi saya. Saya 2 hari ini di Surabaya khotbah 8 kali. Bukan tipe saya, saudara, bukan tipe saya. Hari Sabtu seminar, ini gereja lama sekali. Namanya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, GPPS. Pendirinya dulu adalah Pendeta Ishak Liu, almarhum, meninggal dalam usia menurut saya hampir 100 tahun. Terkenal sebagai orang yang tiap hari berdoa 6 jam dengan Tuhan. Dan sebelum gereja lain tumbuh, gereja ini pernah mencapai sampai 10.000 jemaatnya. Dan gereja ini tentu punya ciri khusus, pendetanya, pengerjanya, semuanya. Kalau khotbah dan pelayanan pakai pakaian putih-putih. Satu hari saya masih ingat Pak Yusak untuk pertama kali diundang khotbah di situ. Dia sengaja buat pakaian putih-putih. Lalu sekian tahun kemudian saya diundang beliau, saya juga menghormati pakai pakaian putih-putih. Sekian tahun lalu beliau sudah dipanggil pulang, kemarin saya pakai baju warna-warni, saudara. Tapi penatuannya masih sama, jasnya putih, celananya putih. Hanya sepatunya belum putih, saudara. Tapi ini punya keunikan luar biasa. Sabtu saya minta bicara 3 kali, dan kemudian hari Minggu saya khotbah 5 kali. Dan hari ini saya butuh menyimpan tenaga, saya bajak orang Bekasi, saya bilang bantu saya lah separuh hari ini. Besok boleh absen, saya kerjain sendiri. Tapi saya percaya ada sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, amen. Saya tidak bisa mengerti kalau hari-hari ini ada anak Tuhan yang tidak bisa punya gairah yang kuat dengan Tuhan. Karena saya berkata begini sebenarnya, kalau setiap kita itu ada dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna, saudara akan melihat sesuatu yang berbeda sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi lebih hebat lagi. Apa yang selama ini kita kenal sebagai kekristenan, wajahnya sedang berubah dengan sangat cepat. Ada begitu banyak fenomena baru yang sedang Tuhan kerjakan, yang tidak pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Dan saya melihat inilah waktu yang ajaib dan Tuhan menganugerahkan kepada kita untuk menikmati sebagai orang-orang yang pertama-tama menikmati sebuah perubahan yang hebat dari Tuhan. Karena itu apa yang dalam 3 hari ini akan diajarkan kepada saudara, saya sungguh berdoa Anda punya kehausan yang cukup sampai ini masuk dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, kerugiannya besar sekali. Apa yang tahun depan akan Tuhan limpahkan, tergantung dari seberapa kita bisa mengerti, mengenali akan apa yang Tuhan kerjakan, dan seberapa siap kita menerima apa yang Tuhan akan limpahkan. Nah, malam hari ini, mari kita lihat firman Tuhan. Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Sebelum saya baca, saya mau tanya, siapa yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda baca habis semuanya, Kejadian sampai Wahyu? Oke?
Siapa yang belum selesai Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan juga. Dosamu diampuni, tidak masalah saudara. Selesaikan sampai selesai. Ada yang berkata, ya saya baru bertobat kemarin, makanya dosamu diampuni. Baik, mari kita lihat Matius pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama, nanti di rumah saya minta Anda baca seluruhnya. Sampai mana Pak? Sampai Wahyu terakhir, ayat terakhir. Tapi mari kita lihat Matius 1 ayat yang pertama. Inilah apa saudara? Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Anda baca ayat kedua dan seterusnya, saudara akan bertemu memang dengan silsilah. Ini memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Kebanyakan orang ketika membaca Alkitab dan sampai kepada silsilah seperti ini, dia begitu malas dan tidak kepingin membaca. Dia berkata, buat apa saya baca silsilah? Gak ada gunanya. Ini memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Nanti malah ketularan anak saya banyak beranak terus seperti Alkitab ini. Bukan saudara, tidak ada bagian sekecil apapun di firman Tuhan ini yang tidak ada artinya, yang meaningless itu tidak ada. Semua bagian dari firman Tuhan ini selalu ada artinya. Maka ketika Matius ini ditaruh Roh Kudus sebagai Injil yang pertama, dan kemudian ketika dia memulainya dengan sesuatu yang sangat beda dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, maka saya mengerti dari pihak Tuhan mau berkata, hal ini yang pertama-tama harus dimengerti oleh anak-anakku. Dan Alkitab Injil ini dimulai dengan perkataan, inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau Anda mempelajari, kata silsilah ini menarik sekali. Di dalam bahasa aslinya, sebetulnya kata silsilah ini digunakan kata the tree of life, atau pohon kehidupan. Kalau saya terjemahkan, akan berbunyi begini. Inilah pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Saya ingin Anda membayangkan pohon. Ini tidak ada pohon di sini, bahkan pohon-pohonan tidak ada. Buahnya banyak, bagus sekali. Karena ada banyak pohon, tidak ada buahnya. Katakanlah ini pohon, katakanlah, coba gunakan imajinasi saudara. Katakanlah ini pohon. Kalau bunga yang bagus ini adalah Tuhan Yesus, maka kita berkata, inilah pohon kehidupan daripada Yesus Kristus. Alkitab mau berkata begini, selama dia hidup di dunia, Yesus itu sepenuhnya juga manusia. Nah, dia tidak berdiri sendiri. Kehidupan yang tercermin selama lebih dari 30 tahun, itu bukan semata-mata dari manusianya murni. Tetapi ini bagian dari sebuah alur warisan rohani yang dia terima dari sejak Abraham, kata firman Tuhan. Jadi kalau akarnya ini Abraham, maka ada batang-batang yang sambung menyambung. Akar itu menghisap dari pusat kehidupan yang di bawah, dan makanan itu dialirkan terus dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, kenapa Tuhan memulai dengan perkataan, inilah silsilah atau pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Tuhan mau berkata, saudara dan saya sebenarnya sama dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, kalau kita di dalam Kristus, kita adalah juga anak-anak Abraham yang berhak menerima janji itu. Di dalam Kristus kita juga berhak menerima berkat Abraham sampai kepada kita. Itu artinya ada warisan-warisan rohani yang sangat kuat, yang sebenarnya menjadi bagian Anda dan bagian saya. Dan ini hal yang tidak banyak disadari oleh orang percaya. Saudara bisa bergerak dengan kuat, Anda bisa melakukan banyak hal dengan Tuhan, dengan apa yang engkau sendiri punya, atau ditambah dengan warisan rohani yang seharusnya menjadi jatah Anda. Maka itu akan membuat semuanya berbeda. Injil dimulai dengan, inilah pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Inilah the tree of life dari Yesus Kristus. Dia mau berkata, aku juga mengerti,
Engkau tidak bisa dan tidak pernah cukup dengan apa yang ada padamu saja, kecuali aku berikan warisan-warisan rohani yang kuat buat engkau melangkah sampai ke garis akhir. Kalau Yesus butuh pendahulu dan menikmati warisan-warisan rohani dan warisan-warisan iman dari pendahulunya secara manusia, saya percaya terlebih semua kita membutuhkan semua warisan rohani ini, saudara. Persoalannya kita tidak tahu bahwa kita ini bisa terima warisan rohani. Memang saya mengerti ada warisan yang diberikan sebagai anugerah, tiba-tiba Anda mendapatkannya. Ada warisan yang diberikan melalui sebuah jalur pendidikan Tuhan tertentu. Ada warisan yang juga harus dihidupkan dengan langkah iman bersama dengan Roh Kudus. Tapi apapun itu sebenarnya, buat semua kita di dalam Yesus tersedia warisan yang luar biasa. Nah, seberapa besar sebenarnya kekuatan warisan ini mempengaruhi kehidupan kita? Mari kita lihat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan, Anda perhatikan, menyalakan, apa saudara? Roda kehidupan. Tolong Anda garis bawahi kata roda kehidupan. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, kata roda kehidupan ini, kata aslinya persis sama dengan kata silsilah tadi. Jadi, kalau saya gabungkan dua ayat ini, maka inilah pengertiannya. Orang yang mengerti dan menikmati warisan kekayaan rohani dalam hidupnya, maka roda hidupnya akan berputar secara berbeda. Orang yang tidak menikmati akan warisan rohani dalam hidupnya, tidak akan sama bergerak roda kehidupannya dibandingkan dengan orang yang menikmatinya. Seperti halnya malam hari ini, saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan, orang yang menolak apa yang Tuhan berikan, akan berbeda dengan orang yang menerima apa yang Tuhan berikan. Ini bedanya dan betapa pentingnya warisan rohani seperti ini. Saya bayangkan betapa banyaknya kehidupan kita ini, yang sebenarnya Tuhan sediakan begitu ajaib. Tetapi saya berkata buat saudara, karena kita nggak mau terima, karena kita selalu berkata, ya itu kan buat Abraham, itu kan buat Ishak, itu kan buat Yakub, itu kan buat Daud. Saya berkata semua mereka meninggalkan warisan rohani yang luar biasa. Persoalannya, apakah Anda tahu bahwa warisan itu buat saudara? Ada sebuah cerita yang saya sering dengar ketika dulu di awal-awal saya bertobat dan terima Tuhan. Ada seorang ibu di negara Eropa. Ibu ini sebatang kara. Dia usianya setengah baya. Dia bekerja sebagai pembantu lepasan dari seorang tuan tanah yang kaya raya. Tuan tanah ini punya kekayaan yang sangat ajaib. Punya peternakan, punya pertanian dan sebagainya. Dia kaya sekali. Bahkan dia orang yang paling kaya di kota itu. Ibu ini kerja bertahun-tahun dengan setia kepada majikannya. Majikannya juga sebatang kara, usianya sudah cukup lanjut, masih kuat, dan dia mengatur semua kekayaannya luar biasa. Walaupun ibu ini sebenarnya ibu yang sangat setia, dia kerja keras. Cuman satu sebenarnya kekurangannya, dia buta huruf, dia tidak bisa membaca. Pada suatu hari, si tuan ini memanggil akan ibu ini, dia berkata,
Aku sudah melihat akan jerih payahmu, aku melihat akan kesetiaanmu. Sesungguhnya tidak ada orang seperti engkau begitu setia, dan engkau begitu kerja keras. Aku mungkin tidak bisa memberikan banyak kepadamu, tapi aku ingin memberikan sebuah penghargaan kepadamu. Lalu kemudian tuan ini menyerahkan sebuah tulisan sertifikat, dan dia berkata, terimalah ini sebagai penghargaan, biar jadi kenang-kenangan. Kalau nanti aku mati, biar ini merupakan kenang-kenangan dari aku untuk kamu. Wanita ini berkata, Tuan, aku abdikan hidupku untuk Tuhan. Aku berterima kasih buat penghargaan Tuhan. Dia terima sertifikatnya. Dia bawa pulang, dia bolak-balik, dia tidak bisa membaca. Lalu kemudian dia kerjakan sendiri, dia ambil sebuah bingkai yang masih ada, dia bingkai dengan manis sekali, dengan luar biasa sertifikat yang tuannya beri. Kemudian dia gantungkan di dinding tembok kamarnya. Tapi karena dia tidak bisa membaca, digantungnya terbalik, saudara. Tapi dia juga tidak tahu bahwa itu terbalik. Dan di kamar itu tidak ada orang yang masuk, kecuali dia. Dia hidup sebatang kara. Tiap malam pulang dari kerja, dia lihat bingkai itu, ada kebanggaan dalam hatinya. Ini penghargaan dari Tuanku. Aku mendapatkan sebuah sertifikat. Tapi tanpa dia tahu, masangnya kebalik, maklum buta huruf, saudara. Bertahun-tahun kemudian lewat, akhirnya tuan yang baik itu jatuh sakit. Dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Seluruh kota berkabung, ibu ini sedih kehilangan majikan. Pada waktu itu gajinya yang bulan itu juga belum dibayar dan terlanjur mati. Tidak tahu harus menagih kepada siapa. Tapi kota itu meratapi tuan yang kaya dan baik itu. Lalu kota itu mengubur tuan ini dengan sangat terhormat. Dan kemudian kota itu bertanya, siapa yang mewarisi kekayaan ini? Wali kota mengumumkan lewat surat kabar, barang siapa yang adalah ahli waris yang sah dari tuan ini, tolong datang ke balai kota. Kami akan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada orang yang bisa membuktikan dialah ahli waris yang sah dari kekayaan tuan itu. Dan berkali-kali diumumkan di surat kabar. Dan tidak ada satu orang pun yang menghadap wali kota yang mengklaim bahwa harta yang begitu limpah adalah miliknya. Lalu di mana ibu yang tua tadi? Ibu itu pun makin hari makin menderita. Tidak bisa kerja lagi, keuangannya makin kacau, dia makin makan tidak teratur, tidak bisa beli obat lagi. Pelan-pelan badannya mulai lemah. Sampai akhirnya dia kekurangan gizi. Dia begitu lemah, tidak bisa beli obat. Penyakitnya tidak diobati. Kemudian dia makin lama tidak bisa makan lagi. Tidak ada apapun yang dia bisa makan. Dia terlalu lemah untuk keluar dan minta tolong kepada orang lain. Hari itu mulailah musim dingin yang begitu mencekam. Wanita tua yang renta dengan perut kosong, dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tanpa apapun yang panas di rumahnya. Dia bergulat melawan semuanya itu. Dan akhirnya dia menyerah. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir tanpa diketahui siapapun. 1 minggu dia tidak muncul. Orang-orang sekitarnya baru menyadari kehilangan dia. Tapi hari itu orang-orang itu mulai gempar. Mereka mencium bau tidak sedap. Dan ketika mereka coba telusuri, mereka kaget karena bau itu dari rumah ibu itu. Ketika diketuk pintunya, tidak ada jawaban. Mereka coba akhirnya dobrak, dipanggil polisi, didobrak pintunya. Ketika mereka masuk, baunya makin menyengat. Waktu mereka sampai di kamarnya, didapati mayatnya sudah mulai membusuk. Dia mati begitu mengenaskan. Kota itu gempar. Ibu ini mati mengenaskan. Polisi masuk memeriksa semuanya. Mereka berkata, dokternya berkata, dia mati kedinginan, dia mati kelaparan. Dari kulitnya, dari mukanya ketahuan, tidak ada gizi yang cukup yang masuk. Diperiksa semua bukan dibunuh.
dia mati kelaparan, dia mati bergulat dengan penyakitnya, dia mati tidak tahan, menahan dingin. Tidak ada pemanas apapun di rumahnya. Ketika mayatnya dibawa keluar, seorang polisi melihat sekitar kamarnya. Dan matanya melihat pada sebuah bingkai tulisan yang aneh. Dia berkata, apa ini? Digantung terbalik. Lalu kemudian polisi ini melihat itu diambil, kemudian dibalik. Dan ketika itulah dinyatakan dia kaget. Ternyata sertifikat itu adalah surat wasiat dari tuan yang kaya yang berkata, kalau aku mati, seluruh kekayaanku ini aku berikan kepada nyonya ini oleh karena pengabdiannya bertahun-tahun setia melayani aku. Seorang bilioner yang mati kelaparan, kedinginan, digerogoti penyakit, beku di musim dingin. Dia tidak tahu warisan yang dia punya. Anda tahu bedanya orang yang dapat warisan dengan yang tidak dapat warisan. Siapa yang ingin menikmati warisan rohanimu, angkat tangan saudara. Siapa yang ingin mati beku seperti wanita tadi, tidak usah angkat tangan, nanti saya meratapi saudara. Dengar baik-baik saudara. Inilah the tree of life dari Yesus Kristus. Kalau dia Yesus dan kita di dalamnya, kita terhisap di dalam Kristus. Maka warisan ini seharusnya juga menjadi milik kita. Dan selama 3 hari ini, saya ingin ajak Anda, membawa Anda melihat akan warisan demi warisan. Tidak semua bisa dibahas. Tapi saya ingin berkata semulai sekarang, setiap kali kebenaran firman Tuhan diberikan kepada Anda, terima sebagai sebuah warisan rohani buat saudara. Biar itu kerja kuat dalam kehidupanmu, supaya kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Karena begitu banyak orang yang hidup tanpa menggunakan warisan yang luar biasa, yang sebenarnya Tuhan anugerahkan buat kita. Saya tunjukkan beberapa ayat lagi. Mari lihat seberapa Tuhan serius dengan urusan warisan ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Perhatikan pada ayat yang ke-34. 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang ke-34. Firman berkata begini, 2 Raja-Raja 19 ayat 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena siapa saudara? Daud hambaku. Sepintas ayat ini biasa, tapi tahukah saudara, kota itu ditolong 2 alasan. Tuhan berkata karena aku dan karena Daud hambaku. Padahal hari di mana Tuhan berfirman seperti itu, Daud sudah meninggal 313 tahun yang lalu. Mungkin jasadnya sudah tidak ada. 313 tahun kemudian, Tuhan masih ingat janjinya dengan Daud untuk memberkati keturunannya. Bayangkan, dia Tuhan yang pegang pada janji. Bisakah Anda percayai setiap janji Tuhan dalam hidupmu? Bisakah engkau berkata, Tuhan, kenapa hari ini engkau berikan Alkitab kepadaku? Supaya setiap orang percaya, gali apa yang tersembunyi di sini. Karena Alkitab berkata, kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu, kemuliaan raja-raja menyelidikinya. Kalau kita bisa minta anugerah pertolongan Roh Kudus yang berkata, Tuhan tolong aku, buat aku mengerti, buat aku percaya. Karena Tuhan pernah membuktikan 313 tahun kemudian setelah Daud mati, Tuhan berkata, aku lindungi kota ini karena Daud hambaku. Dia lagi tidak bicara
dengan tulang belulang. Dia Tuhan yang mau berkata, aku pegang prinsip, semua yang aku janjikan, engkau berhak menerimanya. Beberapa minggu yang lalu, saya KKR dengan teman-teman Mahanaim, AOC juga terlibat di preman di Surabaya. Itu cerita tersendiri, saudara. Selesai KKR, saya pulang duluan karena saya ada janjian ketemu dengan beberapa orang. Ujungnya saya ngobrol sampai jam 1 pagi. Ini hari-hari luar biasa. Ketika teman yang antar saya ke hotel tempat saya nginep itu sudah di tengah-tengah jalan, hampir dekat dengan hotel. Telepon saya bunyi. Dari ujung telepon ketika saya jawab, ada seorang ibu menangis. Dia menangis, dia berkata, apa ini Pak Petrus? Iya Bu. Bapak tolong saya. Dia nangis keras. Orang ini dari luar pulau. Dia berkata, Bapak ingat saya. Banyak orang itu ajaib berpikir saya ini maha tahu. Bapak ingat saya. Tidak Ibu, Ibu ini siapa? Nama saya ini. 2 bulan lalu Bapak khotbah di gereja saya, di gereja ini. Nah di gereja itu, ya saya khotbah, saya ingat. Dia nangis, saya coba tenangkan. Dia meluapkan semua hatinya. Dia berkata pada waktu itu Bapak memberi saya nomor handphone Bapak. Yaitu antara sadar dan tidak sadar mungkin saudara. Karena banyak orang minta saya pokoknya coret. Dia telepon saya. Dia ngomong begini, Pak Pendeta tolong saya Pak. Saya orang susah Pak. Saya menderita Pak. Saya berpikir orang telepon pendeta kan minta apa saudara? Didoakan. Ya toh? Ini enggak. Ibu apa yang saya bisa bantu? Saya mencoba seramah mungkin saudara. Dia berkata, Pak Pendeta, dia nangis keras. Tolong belikan saya rumah Pak. Wow. Saya cerita begini jangan untuk inspirasi saudara ya. Terus mulai besok Anda telepon Pak Daniel. Pak Daniel belikan saya rumah Pak. Di mana? Di Kuningan Jakarta Pak. Amin. Loh, ada yang bilang amin. Ini nangis. Saya kaget saudara. Saya belum pernah ada orang nangis to the point minta rumah. Antara bingung bagaimana meresponnya, dengan sedikit seneng karena minimal dia punya keyakinan gue cukup kaya untuk membelikan dia rumah. Ya toh, minimal tampang saya nggak terlalu melarat saudara. Sehingga dia yakin ini orang bisa membelikan saya rumah. Dia nangis. Terus dia ngomong begini, ini yang membuat hati saya kena sih saudara. Dia ngomong begini, Pak saya ini menderita Pak belasan tahun. Saya ini pembantu rumah tangga Pak. Janda dengan anak 1. Saya berkata Ibu, apakah Ibu tidak bisa datang ke Bapak Gembala? Tidak ada pendeta mau terima saya Pak. Saya orang miskin. Saya cuma pembantu buruh. Saya sakit Pak. Saya nangis Pak. Saya tidur di bawah Pak. Dan setiap kali, sering kali hampir tiap malam, kepala saya digigiti tikus Pak. Sakit Pak Pendeta. Sering kali saya demam. Ini kepala saya berdarah lagi. Digigitin tikus. Siapa yang pernah digigitin tikus saudara? Bayangin, saya kaget. Kalau sudah Anda ketemu dengan orang begitu, saudara tidak bisa keluar ayat-ayat lagi tuh. Itu nutup dan bungkam mulut saya. Bagi beberapa Anda yang gemar makan tikus lalu berkata, wow asik mungkin saudara. Not me, saya nggak suka tikus saudara. Dan nangis. Saya nebeng sama orang Pak. Anak saya juga seringkali infeksi Pak, kami demam. Saya hanya teriak sama Tuhan.
Saya hanya spontan, saudara. Saya bilang, yang antar saya itu, sebelah saya itu Pak Hudiono, orang Surabaya. Saya bilang, Ibu tolong nama dan alamatnya. Saya dapat nama, saya dapat alamat. Terus saya bilang gini, Ibu ginilah, saya nggak janji apa-apa. Ibu berdoa, saya berdoa. Saya bilang begini, saya tidak akan lupakan Ibu. Saya doa, Ibu berdoa. Singkat cerita, selesai saudara. Ganti topik saya, ngobrol sama orang lain. Besok-besok saya cerita apa yang luar biasa Tuhan mau buat. Ini tahun ajaib sekali. Tahun depan lebih ajaib lagi. Saya ngobrol baik jam 1. Satu di antaranya ngomong begini. Pak, saya mau ke kota ini. Kita ngomong tentang orang miskin, tentang orang menderita, tentang bangsa, segala macam lah. Sampai jam 1 pagi. Berempat. Yang 2 ini terbang khusus dari Jakarta. Ketemu saya di Surabaya. Mau ngomong, gak tahan, rupanya sudah pengen cerita. Terus saya bilang, iya, oh di kota itu ya. Saya bilang, aku baru dapat telepon dari kota itu. Saya cerita, ini 3 teman saya ini melotot begini. Yang satu ngomong begini, Pak, minggu depan kan saya berangkat. Boleh minta alamatnya tidak? Saya mau datangi atas nama Bapak ya. Saya mau lihat keadaannya. Boleh. Karena saya nggak ngerti saudara. Ini seperti apa? Kan ceritanya dia begitu. Kenyataan seperti apa? Saya nggak tahu. Ini benar atau nipu? Saya nggak tahu. Tapi orang ini spontan. Dia bilang, saya mau lihat Pak. Boleh? Saya kasih. Selesai itu, tidak terjadi apa-apa. Jumat yang lalu, minggu lalu saudara. Bukan Jumat ini, Jumat minggu lalu. Tiba-tiba ibu ini telepon saya. Jam 11 malam dia nangis. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ketakutan Pak. Loh, takut apa? Ada 5 orang ngaku dari kepolisian. Katanya Bapak yang suruh. Dia tanya tetangga. Jadi rupanya, saya belum jelas ini ceritanya. Ada 5 orang dari kepolisian ngaku saya yang kirim. Untuk lihat keadaannya, dicek kondisi sekitarnya. Untuk memastikan ini bohong atau tidak. Saya bilang, Ibu bersalah apa? Saya tidak bersalah Pak, saya hanya orang miskin. Ini kepala saya berdarah lagi. Waduh, tikus lagi. Saudara tahu ya, itu Jumat. Hari Minggunya, sesuatu terjadi saudara. Orang yang berkata pada saya, mau lihat itu datang beneran. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ibu ini didatangi, ditanya ibu, gimana keadaannya? Ibu yang nangis ini cerita. Dia berkata gini, kenapa saya telepon Pak Pendeta? Saya dengar khotbahnya. Saya memang cerita saudara, saya memang cerita bahwa dulu waktu mau bangun Holy Stadium, uang saya hanya 400 juta. Mahanaim butuh buat lunasi tanah 400 juta. Tuhan berkata kok bisa pas ya. Terus tak kasih 400 juta. Dari situ saya nuai puluhan miliar sebetulnya. Dia dengar cerita itu. Dia berkata begini. Aku percaya. 2 hal. Tuhan sanggup. Ini orang sanggup sebetulnya. Sebab dengar puluhan miliar itu dia salah. Harusnya dia percaya aku punya triliunan sebentar lagi sebetulnya. Tapi saya ampuni dosanya saudara. Tapi dia cerita itu. Nah ini orang saudara. Terus ngomonglah ibu ini pengen beli rumah. Gimana ibu? Dia nunjuk satu rumah. Itu Pak saya percaya. Itu rumah ada usahanya, ada salonnya, ada bengkelnya, ada tempat untuk sewain PlayStation, dekat dengan pasar Pak. Itu larisnya luar biasa. Tapi yang punya terlibat utang. Saya percaya Pak, saya percaya. Tuhan akan berikan rumah itu kepada saya. Ditanya harganya berapa? 300 juta. Ternyata ibu ini saudara tinggal di rumah orang nebeng. Diberi ruangan 3x1.
berdua dengan anaknya di situ. Bisakah Anda percaya orang punya tempat tidur 3x1 berdua dengan anaknya, itulah rumahnya, tidur di bawah digigitin tikus. Dengar hamba Tuhan khotbah, nyerahkan 400 juta dan kemudian dapat puluhan miliar. Langsung dia percaya dua, bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bisa memberi dia yang gede itu. Dia berkata, kalau saya punya itu, saya tidak usah kerja lagi. Usaha sudah jalan semua, saya tinggal atur. Pembantu pinter ini saudara. Sense dan otak bisnisnya oke banget kan. Dia tidak cari rumah yang RSSS. Rumah untuk selonjor saja susah. Dia cari yang 300 juta. Gawatnya apa yang terjadi. Orang teman saya ini yang saya baru kenal, dia waktu dengerin cerita ibu ini tentang kesaksian saya, duitnya pas 300 juta. Guess what? Dibeliin. Hari ini buka. Saya baru terima SMS tadi. Hari ini diajak sama orang itu. Buka di BCA. Dimasukin sama dia 600.000, buka rekening, dia omongin nanti saya transfer, dan saya sudah diberitahu akan dikirim 300 juta. Mulai hari ini nomor handphoneku ganti saudara. Sebentar lagi rumahnya mungkin lebih baik dari rumah kita. 300 juta. Saya marahi jemaat saya itu. Kamis kemarin saya kumpulin ke pengusaha, saya bilang, ini orang dengar saya khotbah cuma sekali loh. Dari 3x1 digigitin tikus. Punya rumah 300 juta. Ada salon, ada bengkel, persewaan, PlayStation. Dia jadi nyonya besar loh. Kalian dengerin gua tiap minggu kagak berubah-berubah, saya berkata. Hal rohani saudara, jangan dianggap enteng loh. Dengan iman simple, tangkap percaya dua, telepon saya nangis. Sampai detik ini saya teman-teman kami baru dari Aceh. Anak-anak Mahanaim kan naik mobil dari Aceh turun ke Medan. Saya bilang sama Pak Steve Alfa, tengokin. Tengok sampai sana, ibu ini bersaksi, aku di SMS. Aku kalah imane, malu betul aku katanya loh. Didikannya Bu Iin sampai kalah beriman loh saudara. 3x1. Hari ini buka deposito tabungan 600.000. Akan dikirim 300 juta. Only believe. Percaya saja. Buat orang seperti dia, gak banyak tuh yang dia buat. Cuma dengar bangkit iman. Dan sesuatu terjadi. Yang jelas nomor handphone saya segera berubah saudara. Dan saya sudah ngomong dia, tak ancam loh. Kalau ada orang susah jangan beri nomor handphone saya. Ajari dia percaya kepada Tuhan Yesus. Iya Pak Pendeta, iya. Janji loh saya bilang. Presiden aja nggak begini. Bayangin, ini pengentasan kemiskinan yang mendadak dan luar biasa. Ada orang ini ngomong gini, gara-gara kesaksian itu ketemplak saya. Loh, saya juga punya 300 juta. Kasih. Saya berdoa Anda akan terima warisan rohani yang luar biasa. Ayat terakhir sebelum nanti, 2 ayat terakhir sebelum beliau melanjutkan. Galatia pasal yang ketiga. Kan tadi saya sudah beritahu saudara ini tahun yang ajaib. Cerita saya belum selesai saudara, tenang aja tunggu besok saudara. Galatia 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8.
Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 29. Maaf, ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa saudara? Janji Allah. Luar biasa ya. Ayat terakhir. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang kelima, saya mau tunjukkan lagi sebuah warisan rohani. Dan mulai malam ini Anda akan belajar lagi tentang warisan yang pertama. 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima kita berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Dan di dalam ibumu Eunike. Jadi iman itu bisa diwariskan loh. Ya toh. Pertama-tama hidup pada neneknya, ke ibunya, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perkara rohani saudara, itu bisa diwariskan, bisa diimpartasikan, dan bisa dibagikan. Semari nikmati apapun yang 3 hari ini akan Tuhan impartasikan dalam kehidupan kita. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita.